Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Benarkah Bupati Konawe akui disuap Menko Luhut soal 500 TKA Cina? Narasi bahwa Bupati Konawe, Sulawesi Tenggara, Keri Saiful Konggoasa, mengaku disuap oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, soal tenaga kerja asing atau TKA asal Cina beredar di media sosial. Narasi itu terdapat dalam sebuah judul artikel di situs konfrontasi.com, di mana berbunyi Bupati Konawe akui disuap oleh Menko Luhut soal 500 TKA Cina. Di dalam artikel itu dimuat pada 3 Mei 2020. Konfrontasi.com mengutip pernyataan dari Keri dalam sebuah program Apa Kabar Indonesia Pagi di stasiun televisi TV One. Menurut artikel tersebut, terungkap bahwa ada campur tangan dari pihak pemerintah pusat di dalam rencana kedatangan 500 TKA Cina ke Sulawesi Tenggara tersebut. Keri pun bahkan tak segan-segan membongkar janji Luhut agar TKA asal Cina itu bisa masuk ke Indonesia. Artikel itu pun juga menyebutkan hal yang pernah dijanjikan oleh Luhut kepada Keri. Berikut adalah narasinya. Lantas, hal apa yang sebenarnya pernah dijanjikan oleh Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, kepada Keri soal rencana kedatangan TKA Cina tersebut? Menko Maritim mengatakan, "Sudah Ker, apa yang kau minta kita siapkan." Tapi kenyataan juga sampai sekarang belum ada itu terima bantuan. Bagaimana kita ini? Kata Keri. Di Facebook, tautan artikel itu dibagikan salah satunya oleh akun El Sirazi, yakni pada 4 Mei 2020. Dan hingga artikel ini pun dimuat, unggahan akun tersebut telah dikomentari lebih dari 100 orang dan dibagikan lebih dari 800 kali. Lalu apakah benar Bupati Konawe Keri Saiful Konggoasa mengaku disuap oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan kedatangan 500 TKA Cina ke Sulawesi Tenggara? Untuk memverifikasi klaim tersebut, tim cek fakta dari redaksi Tempo memeriksa pernyataan Bupati Konawe Keri Saiful Konggoasa dalam sebuah program Apa Kabar Indonesia Pagi di TV One yang dikutip oleh Konfrontasi. Video tersebut diunggah oleh kanal YouTube milik TV One, Talk Show TV One, pada 28 April 2020 dengan judul Warga Resah 500 TKA Cina Datang. Bupati Konawe ngaku tidak ada pemberitahuan resmi. Video tersebut berdurasi sekitar 10 menit. Pernyataan Keri yang dikutip oleh redaksi Konfrontasi dimulai dari menit 1.10 sampai dengan 3.01. Di bagian awal, Keri mengatakan penolakannya terhadap rencana kedatangan 500 TKA Cina ke Sulawesi Tenggara. Karena kita sudah sepakat bahwasanya COVID-19 harus diselesaikan dahulu, baru masuk tenaga asing, karena akan mempengaruhi kondisi daerah ini. Begitu ujar Keri. Kemudian Keri juga mengatakan, tapi kalau memang pemerintah pusat mau bicarakan bagaimana baiknya, ya tidak ada persoalan. Kalau sudah perintah pemerintah pusat, tapi yang sekarang kita harapkan betul-betul, TKA yang masuk Konawe benar-benar steril dari virus corona. Mungkin saya akan bicarakan dengan Pak Gubernur Sulawesi Tenggara bagaimana teknisnya. Setelah membicarakan soal rencana kedatangan 500 TKA Cina itu, Keri juga menyampaikan masalah ekonomi yang dihadapi di kala pandemi COVID-19, serta bantuan dari perusahaan yang berencana mendatangkan 500 TKA Cina itu, PT Virtu Dragon Nickel Industry, dan pemerintah pusat. Dalam konteks inilah, Keri menyinggung janji Luhut terkait bantuan. Dalam wawancara tersebut, Keri juga tidak menyinggung masalah suap seperti yang ditulis oleh Konfrontasi. Berikut ini pernyataan lengkap dari Keri dalam sebuah video TV One. Karena perlu kita ketahui, negara kita juga perlu ekonomi. Sebab kalau kita terlalu keras dalam hal ini, bagaimana kita mau punya kehidupan? Sebab kita juga masih mengharap pendapatan daerah atau apa? Ya, mudah-mudahan corona ini cepat selesai. Kita juga harapkan perusahaan ini juga memperhatikan masyarakat Konawe. Jangan kecamatan saja. Saya sudah menyurat sampai ke Cina soal bantuan. Tapi sampai sekarang nggak ada bantuan dari perusahaan itu. Bagaimana? Padahal kapalnya sudah pulang ke Cina. Menko Maritim katakan, sudah Ker, apa yang kau minta kita siapkan. Tapi kenyataannya juga sampai sekarang belum ada kita terima bantuan. Bagaimana kita ini?
Rencana kedatangan 500 TKA Cina. Berdasarkan arsip berita, pada 1 Mei 2020, Kementerian Tenaga Kerja telah menunda kedatangan dari 500 TKA Cina ke Sulawesi Tenggara. Saat ini perusahaan pengguna sudah menunda proses kedatangan TKA yang dimaksud. Begitu kata pelaksana tugas Dirjen Direktorat Jenderal Pembinaan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker Aris Wahyudi saat dihubungi pada tanggal 30 April. Sedianya 500 TKA Cina tersebut akan tiba pada 22 April yang lalu. Namun Gubernur, DPRD hingga masyarakat Sulawesi Tenggara menolak. Aris juga mengatakan kedatangan itu tidak bisa dilakukan di tengah pengendalian transportasi saat ini. Perusahaan juga akan menunda kedatangan TKA itu hingga waktu yang belum ditentukan. Konon konsekuensinya operasional perusahaan dapat terganggu dan berisiko perumahan tenaga kerja lokal. Aris mengakui bahwa Kemenaker memang menyetujui rencana penggunaan TKA atau RPTKA Cina yang diajukan oleh dua perusahaan, yakni PT Virtu Dragon Nickel Industry dan juga PT Obsidian Stainless Steel. Namun, ia menjelaskan bahwa bukan berarti buruh Cina akan langsung tiba di Indonesia ketika RPTKA disetujui. Setelah RPTKA disahkan, bukan berarti TKA besok pagi atau minggu depan tiba di tanah air. Begitu katanya. Persetujuan kedatangan TKA itu sebelumnya tertuang dalam surat bernomor B sekian tertanggal 15 April, ditandatangani oleh Aris. Surat itu merupakan tindak lanjut permohonan RPTKA yang diajukan kedua perusahaan pada 1 April 2020. Dalam suratnya, Aris mengatakan RPTKA dua perusahaan itu diterima setelah mempertimbangkan legalitas dan kepentingan. Aris juga meminta kedua perusahaan tersebut berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di Sulawesi Tenggara terkait mitigasi dan penerapan protokol COVID-19. Pelaksanaan RPTKA itu harus tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan kerja karyawan serta masyarakat. Persetujuan itu juga demi menjaga berjalannya pembangunan dan aktivitas perusahaan, sehingga kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK tenaga kerja lokal dapat dihindarkan. Juru bicara Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jody Mahardi, mengatakan rencana kedatangan dari 500 TKA Cina ke Sulawesi Tenggara adalah untuk kebutuhan penyelesaian pembangunan proyek industri agar dapat segera rampung, sehingga bisa mulai menjadi salah satu pencipta lapangan kerja dan sumber pendapatan pembangunan daerah di sana. Karena itu, Jody juga menegaskan bahwa kedatangan TKA Cina tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menurut dia, pembangunan di wilayah Sulawesi akan memberikan banyak multiplier effect. Tidak ada kepentingan Pak Luhut pribadi di sana, selain hanya ingin melihat kemajuan daerah dan Indonesia sebagai pemain utama dalam peningkatan nilai tambah komoditas nikel. Begitu katanya. Menurut data yang dia miliki, total TKA asing yang bekerja di PT Virtu Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel sekitar 709 orang. Sedangkan untuk tenaga kerja asli Indonesia berjumlah 11.084 orang. Joni mengatakan TKA Cina didatangkan lantaran keahliannya dibutuhkan. Tenaga kerja lokal saat ini belum bisa menggantikan para TKA tersebut sebab perusahaan di sana menggunakan teknologi yang dibawa langsung dari Cina. Berdasarkan pemeriksaan fakta tadi, narasi dalam artikel di Konfrontasi bahwa Bupati Konawe Keri Saiful Kongkoasa mengaku disuap oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait kedatangan 500 TKA Cina ke Sulawesi Tenggara adalah sesat. Dalam video program Apa Kabar Indonesia Pagi di TV One yang dikutip oleh Konfrontasi, tidak terdapat pengakuan Keri soal suap oleh Luhut terkait kedatangan 500 TKA Cina. Soal janji mengenai bantuan dari Luhut pun tidak dalam konteks kedatangan 500 TKA Cina. Janji Luhut tersebut disinggung oleh Keri ketika ia membicarakan masalah ekonomi yang dihadapi di kala pandemi COVID-19, serta bantuan dari perusahaan yang berencana mendatangkan 500 TKA Cina itu, dan juga pemerintah pusat.